Selamat siang Bu Rijanti, Pak Darwis, para asbrak, dan teman-teman semua. Pada siang hari ini, kami kelompok 1 akan melakukan review jurnal yang berjudul Evaluation of Marine Wood-Boring Organism Attack on Wood Materials in the Black Sea Coastal Region. Berikut merupakan anggota dari kelompok 1. Berikut merupakan ringkasan pendahuluan dari jurnal kami yang selanjutnya akan dijelaskan melalui poin-poin review jurnal pada slide-slide selanjutnya. Penelitian yang dilakukan penulis berawal dari permasalahan singkatnya masa pakai material kayu yang terendam dalam air laut dan timbulnya kerugian ekonomi yang besar dampak dari kerusakan kayu tersebut. Penyebab dari permasalahan ini yaitu serangan dari hama laut pada material kayu. Maka di dalam jurnal ini penulis ingin mengetahui perubahan dari sifat kayu Pinus skotlandia akibat hama laut melalui perendaman sampel kayu di bagian timur, tengah, dan barat kawasan Laut Hitam selama 7 bulan. Apakah permasalahan yang ingin dipecahkan tersirat di dalam judul? Judul dari paper ini adalah Evaluation of Marine Wood-Boring Organisms Attack on Wood Materials in the Black Sea Coastal Region. Dan permasalahan yang ingin dipecahkan adalah mengetahui perubahan sifat kayu Pinus skotlandia akibat penggerek laut. Permasalahan ini sudah tersirat di dalam judul, karena untuk mengetahui perubahan sifat kayu pinus sendiri diperlukan evaluasi. Sisi menarik dan signifikan dari permasalahan tersebut adalah penulis melakukan perendaman sampel kayu Pinus skotlandia di 3 kawasan Laut Hitam yang berbeda, yaitu bagian timur, tengah, dan barat, untuk mengetahui perbedaan kualitas air laut pada ketiga lokasi tersebut dalam menentukan perubahan sifat sampel kayu akibat penggerek laut. Selain itu, penulis mencoba melakukan perendaman kayu dengan waktu yang lebih singkat, selama 7 bulan, daripada penelitian sebelumnya Sifrikaya et al. Tahun 2012 selama 12 bulan, sehingga dapat dikatakan bahwa penulis berinisiatif ingin melihat apakah terdapat perbedaan hasil dari waktu uji yang berbeda. Penulis juga menggunakan alat yang canggih dan cenderung mahal, yaitu spektroskopi emisi atom plasma induktif dan spektroskopi Fourier transform infrared, sehingga dapat dilihat bahwa peneliti cukup totalitas dalam melakukan suatu penelitian. Selanjutnya, tujuan dari penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan perubahan karakteristik dari kayu Pinus skotlandia akibat hama laut penggerek kayu setelah direndam selama 7 bulan di bagian timur, tengah, dan barat dari Laut Hitam. Originalitas dari penelitian ini cukup baik karena penelitian ini merupakan bentuk adaptasi dari penelitian sebelumnya yang berjudul Evaluation of Wooden Materials Deteriorated by Marine Wood-Boring Organism in the Black Sea yang ditulis oleh Sifrikaya dan kawan-kawan pada tahun 2012. Pada kedua penelitian ini terdapat kesamaan, yaitu salah satu sampel yang digunakan sama, yaitu Pinus sylvaticus L. Lalu kesamaan dalam pengujian aktivitas atau tingkat kerusakan yang disebabkan oleh organisme penggerek kayu, serta dilakukan pada laut yang sama, yaitu Laut Hitam Turki, sehingga kedua penelitian ini hampir mirip. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu diantaranya lokasi pemaparan yang berbeda, perlakuan yang berbeda, dan terdapat penambahan uji atau analisis. Yang lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel yang terdapat pada slide. Pelakuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu perendaman kayu Pinus sylvaticus L selama 7 bulan di Trabzon wilayah timur, Samsun wilayah tengah, dan Zonguldak wilayah barat Laut Hitam Turki. Setelah 7 bulan, dilakukan pengujian kerusakan pada kayu dengan metode destruktif dan metode non-destruktif SINAR-X yang dilengkapi sistem Siemann Axiom Iconos EA200. Lalu dilakukan juga pengujian pH, analisis unsur hara dengan ICP-AS, dan analisis ATR-FTIR dengan menggunakan spektrofotometer Simaju IRA Affinity 1. Metode destruktif dilakukan dengan cara membelah bagian kayu, serta tingkat serangan yang disebabkan oleh organisme direpresentasikan secara visual berupa gerekan. Lalu metode non-destruktif SINAR-X dilakukan dengan pengambilan foto sebelum dan setelah percobaan atau perlakuan tanpa proses pengeringan pada kayu, sehingga dapat dilakukan perbandingan. Lalu selanjutnya proses sampling yang dilakukan pada analisis CPAS, yaitu pertama-tama sampel kayu digiling dengan ukuran 0,2 mm, lalu dikeringkan pada suhu 103
derajat Celcius, lalu sebanyak 1 gram kayu giling kering tersebut ditimbang dan ditempatkan ke dalam 100 ml di atas hot plate. Dan selanjutnya ditambahkan asam nitrat 65%. Setelah pembentukan uap berwarna coklat, ditambahkan hidrogen peroksida 30% tetes demi tetes pada labu sampai membentuk larutan bening. Setelah itu, larutan didinginkan dan dilakukan penyaringan dengan kata saring. Selanjutnya, larutan tersebut diuji dengan analisis CWAS. Sampling untuk analisis ATR-FTIR yaitu dengan cara menggiling sampel kayu dengan ukuran 0,2 mm. Lalu dilakukan analisis ATR-FTIR dengan wilayah bilangan gelombang 700 per cm sampai 4000 per cm dengan resolusi spektral 4 per cm. Bagaimana memecahkan masalah tersebut? Kayu yang sudah dilakukan pretreatment akan diberlakukan 2 metode, yaitu metode destruktif dan metode non-destruktif. Metode destruktif dilakukan dengan cara memotong kayu agar dapat dilihat tingkat kerusakan pada bagian dalam dan mengambil sampel hama laut penggerek kayu. Sedangkan metode non-destruktif dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama adalah sinar X yang menggunakan alat Siemens Axiom Iconos R200, lalu yang kedua ada uji pH, yang ketiga ada analisis unsur hara dengan ICP-AES, dan yang keempat ada analisis ATR-FTIR dengan menggunakan spektrofotometer Shimatsu IRA Affinity 1. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis yaitu untuk menentukan perubahan dari karakteristik kayu pinus Skotlandia akibat hama laut pengebor kayu. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menganalisis kerusakan sampel kayu yang telah direndam selama 7 bulan dengan metode destruktif dan non-destruktif sinar X. Melalui metode tersebut, penulis mendapatkan hasil perubahan dari karakteristik kayu pinus Skotlandia yang diakibatkan oleh hama laut pengebor kayu berupa perubahan dari segi visual dan komponen kimia seperti lignin, selulosa, hemiselulosa, makroelemen, dan mikroelemen sebagaimana didukung oleh penelitian Borges dan kawan-kawan tahun 2014 bahwa kayu yang terendam di laut akan mengalami perubahan dari segi struktur dan karakteristiknya, sehingga metode yang digunakan penulis dapat dinyatakan mencapai tujuan dengan baik. Metode yang digunakan oleh penulis dapat dikatakan memiliki validitas tinggi karena beberapa hal. Pertama, penulis menggunakan metode yang mengacu pada penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Sifrikaya DKK tahun 2008, 2009, dan 2012 yang juga melakukan penelitian serupa di kawasan yang sama yaitu Laut Hitam. Hanya saja pada penelitiannya tidak hanya menggunakan kayu pinus. Kedua, pada penelitian ini terdapat kontrol sehingga dapat dilihat perbedaan antara sampel yang dijadikan kontrol dan sampel yang diberi perlakuan. Ketiga, sebelum direndam, kayu juga mendapat perlakuan yang sama, yaitu dibuat dari balok kayu gubal pada berat kering udara dan disiapkan dengan memotong secara tangan sial dalam dimensi 25x75x200 mm3. Keempat, untuk setiap varietas sampel kayu mendapat pengulangan sebanyak 5 kali dalam ujinya. Selanjutnya, tentang hasil penelitian. Hasil pertama yang didapatkan adalah hasil penampilan visual kayu yang direndam di Trabzon, Samsun, dan Zonguldak. Gambar pada baris pertama menunjukkan gambar eksternal dari sampel tersebut. Kemudian, gambar pada baris kedua menunjukkan gambar interior sampel dengan metode destruktif. Lalu, gambar pada baris ketiga menunjukkan hasil metode non-destruktif yaitu dengan menggunakan penyinaran X-ray. Semakin banyak lubang-lubang atau terowongan menunjukkan semakin tingginya intensitas serangan hama penggerek laut yaitu Teredo navalis. Serangan paling parah terjadi pada kayu yang direndam di Trabzon, lalu Samsun, dan terakhir Zonguldak. Selanjutnya, tabel 1 menunjukkan nilai pH dan nilai makroelemen yang terdapat pada sampel kayu yang direndam di 3 wilayah, yaitu di Trabzon, Samsun, dan Zonguldak. Nilai-nilai tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan kontrol. Peningkatan nilai pH tertinggi terjadi pada sampel yang direndam di Zonguldak. Kayu pinus yang direndam di Trabzon memiliki nilai tertinggi makroelemen pada unsur nitrogen, magnesium, fosfor, klor, dan kalium. Kayu pinus yang direndam di
samsum memiliki nilai tertinggi makroelemen pada unsur kalsium. Terakhir, kayu pinus yang direndam di Zonguldak memiliki nilai tertinggi makroelemen pada unsur sulfur. Lalu, tabel 2 menunjukkan nilai mikroelemen yang terdapat pada sampel kayu yang direndam di 3 wilayah, yaitu di Trabzon, Samsum, dan Zonguldak. Seperti sebelumnya, nilai-nilai ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan kontrol, kecuali pada unsur kadmium di kayu pinus yang direndam di Trabzon dan aluminium di kayu pinus yang direndam di Zonguldak. Kayu pinus yang direndam di Trabzon memiliki nilai tertinggi mikroelemen pada unsur aluminium, kuprum atau tembaga, dan buplum atau timbal. Kayu pinus yang direndam di Zonguldak memiliki nilai tertinggi mikroelemen pada unsur mangan, ferum atau besi, zinc atau seng, dan kadmium. Gambar 2 menunjukkan hasil FTIR sampel yang terpapar lingkungan laut selama 7 bulan. Pada analisis FTIR, puncak-puncak ini menunjukkan deformasi CH dalam lignin dan karbohidrat dalam kayu. Kandungan lignin pada sampel dari Trabzon dan Samsun mengalami peningkatan cukup besar. Peningkatan tertinggi pada intensitas puncak teramati pada sampel Trabzon, sehingga sampel Trabzon lebih parah dibandingkan dengan daerah lain. Pada panjang gelombang 869 per cm, CH deformasi terlihat di selulosa. Peningkatan maksimum dari puncak 869 per cm ini sangat terlihat pada sampel Trabzon yang paling tinggi kerusakannya berdasarkan hasil sinar X. Serta terdapat juga peningkatan pada sampel Samsun. Peningkatan ini menandakan bahwa bagian amorf dari kayu telah terdesintegrasi dan terdapat lebih banyak area kristalin yang tertinggal pada sampel kayu. Pada gambar 3 menunjukkan rasio lignin dan karbohidrat dalam sampel kayu yang ditentukan dengan spektroskopi ATR-FTIR. Gambar warna biru menunjukkan karbohidrat dan warna orange menunjukkan lignin. Rasio karbohidrat terendah didapatkan pada sampel Trabzon dan tertinggi pada kontrol, sedangkan rasio lignin terendah didapatkan pada sampel kontrol dan tertinggi pada Trabzon. Rendahnya kandungan karbohidrat pada sampel Trabzon disebabkan kerusakan yang sangat tinggi sebab penggerekan hama. Selanjutnya, apa yang didapat dari penelitian ini? Setelah pengujian selama 7 bulan, spesies hama penggerak laut kawing menyerang pada ketiga daerah pengujian, yaitu Trabzon, Samsun, dan Zonguldak di sepanjang pesisir Laut Hitam adalah Teredona vallis. Selanjutnya, pada setiap sampel di tiap daerah akan diuji melalui analisis ICP dan FTIR. Hasil analisis ICP pada makro dan mikroelemen dan pH pada sampel uji dan kontrol ditujukan untuk menentukan bagaimana pengaruh elemen ini pada kehidupan organisme kelautan di 3 area uji. Nilai pH dari air laut di sekitar sampel pengujian memiliki perbedaan 2-3 poin terhadap kontrol. Nilai pH dapat dilihat di slide berikut. Perubahan pH ini menjadi indikator dari degradasi biologis yang disebabkan oleh berbagai mikroorganisme, seperti bakteri dan fungi yang berkaitan dengan aktivitas hama tersebut. Selanjutnya, selain pH, kandungan elemen dan mineral pada kayu juga mengalami perubahan. Kandungan elemen seperti nitrogen, magnesium, sulfur, klor, kalsium, besi, seng, dan timbal meningkat cukup besar. Sementara elemen dan mineral dari fosfor, kalium, aluminium, mangan, cuprum, dan kadmium menunjukkan peningkatan yang lebih kecil. Peningkatan jumlah elemen ini sangat penting bagi keberlangsungan hidup dari hama Teredona vallis sebagai nutrisi mereka. Selain sebagai nutrisi, mineral-mineral ini juga membantu mereka dalam membongkar kandungan selulosa di dalam kayu. Perubahan struktur kimia pada kayu dipengaruhi oleh paparan air laut pada sampel. Analisis FTIR dilakukan di area wavelength 1800-700 yang merupakan termasuk grup fungsional utama pada material organik seperti selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang didukung oleh penelitian Liu et al. Tahun 2018. Kenaikan besar pada wavelength 1408 di sampel Trabzon merupakan salah satu menunjukkan bahwa terdapat tingginya aktivitas ikatan nitrat pada sampel di Trabzon. Hal ini didukung oleh pernyataan Thomas pada tahun 2019. Hal ini sesuai dengan analisis ICP sebelumnya yang menyatakan bahwa terdapat peningkatan besar dari kandungan nitrogen. Kandungan nitrogen pada kayu sendiri meningkat dihasilkan oleh adanya peningkatan dari senyawa nitrat dan amonia. Selain menunjukkan aktivitas nitrat, puncak-puncak antara 1340 dan 1410 juga menunjukkan adanya deformasi CH dalam lignin dan karbohidrat dalam kayu.
Kandungan lignin pada sampel dari Trabzon dan Samsun mengalami peningkatan yang cukup besar. Selanjutnya, dari analisis FTIR juga menunjukkan adanya peningkatan maksimum di puncak 869 cm wavelength. Ini sangat terlihat pada sampel Trabzon yang paling tinggi kerusakannya berdasarkan hasil sinar X, dan terdapat juga peningkatan pada sampel Samsun. Puncak antara 1020 dan 1040 cm ini dapat dikaitkan dengan modifikasi selulosa dan hemiselulosa. Ada pengurangan yang terjadi di puncak ini di semua area sampel. Pada panjang gelombang 869 cm, CH deformasi terlihat di selulosa. Selanjutnya, pada sampel Trabzon dan Samsun pada analisis FTIR juga mengalami peningkatan pada puncak 710 cm wavelength. Puncak 710 cm ini berkaitan dengan gugus CH2 yang bervibrasi dalam area kristalin dari selulosa. Hasil peningkatan pada puncak ini terlihat pada sampel Trabzon dan Samsun. Peningkatan ini menandakan bahwa bagian amorf dari kayu telah terdisintegrasi dan terdapat lebih banyak area kristalin yang tertinggal pada sampel kayu. Selanjutnya, selulosa, hemiselulosa, dan lignin di dalam struktur teramati akan menurun setelah terjadinya degradasi secara biologis, menghasilkan kehilangan berat pada sampel kayu. Rasio karbohidrat terendah didapatkan pada sampel Trabzon dan tertinggi pada kontrol. Rendahnya kandungan karbohidrat pada sampel Trabzon dikaitkan dengan kerusakan yang sangat tinggi disebabkan oleh penggerakan hama. Eksperimen yang dilakukan berhasil, namun tidak sepenuhnya dapat dikatakan bervaliditas tinggi. Eksperimen dapat dikatakan bervaliditas tinggi karena dari segi metode dan hasil eksperimen sudah sesuai dengan penelitian sebelumnya. Metode yang digunakan penulis sudah sesuai dengan standar penelitian sebelumnya, seperti penelitian Pinar tahun 1997 dan Sifrikai et al. Tahun 2012 dan 2016 yang melakukan uji serupa di daerah yang sama. Walaupun pada penelitian ini, penulis melakukan berbagai modifikasi, sehingga terdapat sedikit perbedaan hasil. Salah satunya adalah karena waktu uji dalam paper ini lebih cepat, sehingga hanya ditemukan spesies Pteridonaphalis pada kayu pinus. Hal itu disebabkan karena dalam waktu 7 bulan, belum memberikan waktu yang cukup bagi spesies lain untuk menetap. Hasil penelitian tersebut selaras dengan penelitian Pinar tahun 1997, bahwa semakin lama waktu uji, maka semakin banyak spesies penggerak laut yang ditemukan. Namun, yang membuat eksperimen belum dikatakan bervaliditas tinggi sepenuhnya adalah karena pada penelitian ini tidak dilakukan uji statistik, sehingga tidak dapat terlihat perbedaan hasil dari perlakuan yang diberikan secara signifikan. Berikut merupakan kesimpulan yang didapat dari penelitian ini. Terdapat kerusakan kayu pinus Skotlandia yang terjadi di ketiga bagian laut hitam yang disebabkan oleh hama laut penggerak kayu berjenis Pteridonaphalis. Nilai pH dan rasio lignin yang meningkat, rasio karbohidrat yang menurun, dan kandungan mineral yang berubah disebabkan oleh aktivitas hama dan kualitas air di sekitar sampel. Apakah kesimpulan sudah menjawab seluruh permasalahan yang ingin diselesaikan? Ya, kesimpulan sudah menjawab seluruh permasalahan yang ingin diselesaikan. Dari kesimpulan sudah didapat bahwa adanya perubahan sifat kayu pinus Skotlandia akibat hama penggerek laut. Kontribusi penulis. Penulis membuktikan bahwa adanya perubahan sifat kayu pinus yang diberi perlakuan dengan direndam di 3 lokasi berbeda, yaitu Zonguldak, Trabzon, dan Samsun yang ada di sekitar Laut Hitam. Perubahan ini dapat dilihat dari penampakan visual hingga komponen kimia yang terkandung dalam kayu pinus. Dari penampakan visual didapatkan hasil, yaitu terdapatnya lubang-lubang gerekan hasil serangan hama penggerak laut, yaitu Pteridonaphalis. Lalu, setiap sampel mengalami peningkatan nilai pH. Kemudian, komponen mineral baik itu makroelemen maupun mikroelemen rata-rata juga memiliki peningkatan nilainya. Kemudian, rasio selulosa dan hemiselulosa cenderung menurun, sedangkan rasio lignin cenderung meningkat. Abstrak yang baik dan mewakili isi penelitian adalah abstrak yang terdapat tujuan, lingkup penelitian seperti latar belakang, metode, sumber data, variabel-variabel, dan simpulan, serta terdapat kata kunci. Abstrak pada paper ini sudah mencakup struktur-struktur abstrak yang baik dan mewakili isi penelitian, sehingga abstrak pada paper sudah mewakili isi dari penelitian. Pada penelitian ini, penulis sudah melakukan penelitian dengan baik, yaitu menggunakan prinsip-prinsip dan metode yang benar. Namun, sebaiknya terdapat uji statistik agar dapat memperkuat validitas eksperimen, sehingga penelitian bisa memperlihatkan perbedaan hasil dari perlakuan yang diberikan secara signifikan.
Referensi yang digunakan dapat menggambarkan state of the art dari penelitian ini dan sudah kompatibel dengan judul jurnal. Mayoritas jurnal yang dijadikan sebagai acuan memiliki korelasi tinggi dengan penelitian yang dilakukan penulis, di antaranya pada beberapa judul jurnal yang terlihat pada slide. Pada ketiga jurnal ini, dijelaskan terkait metode perendaman kayu di kawasan Laut Hitam untuk melihat dampak dari serangan hama laut pada sampel kayu. Dari berbagai referensi ini, penulis melakukan modifikasi beberapa metode, berupa lokasi pemaparan yang berbeda, perlakuan yang berbeda, dan terdapat penambahan uji atau analisis yang belum dilakukan pada penelitian sebelumnya. Sekian presentasi dari kami, terima kasih sudah mendengarkan.